Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Masih bersama saya Setio Nugroho yang berbagi konten tentang motivasi, pengembangan diri, public speaking, dan juga yang terutama adalah personal branding ya. Baik, sebelumnya ya turut prihatin juga ya bahwasanya negara kita sedang dilanda musibah virus corona yang terutama Solo sendiri sudah menjadi trending topik. Solo, Jogja dan sekitarnya otomatis akan waspada ya, mengucapkan keprihatinan. Semoga badai cepat berlalu ya, semoga cepat ditemukan vaksinnya. Baik. Saya kalau boleh meminjam istilah Seth Godin dalam buku marketing itu, you alone at the top gitu ya. Jadi ketika kita personal brandingnya sudah kuat dan pemainnya tidak ada lagi yang di bidang kita misalnya, itu kita akan tetap sendirian teman-teman di atas. Nah, agar tidak sendirian maka kita di situ diwajibkan membuat komunitas kecil yang memang senis ya, yang sealiran dengan kita, komunitas kecil, lalu FB group bisa untuk interaksi, fanpage terutama teman-teman juga harus buat fanpage personal yang memang di situ nanti akan mengakomodir teman-teman yang sepemikiran, sevisual ya, sevibrasi kalau kata istilah zaman now, sevibrasi, maka nanti akan menemukan satu pola-pola baru dengan ilmu-ilmu yang sudah didapat, yang sekarang saya rasa untuk mau belajar sesuatu, untuk mau memulai bisnis itu hampir tidak ada halangan sama sekali ya, dengan bertebarannya ilmu di muka bumi ini melalui Internet of Things itu. Saya rasa sudah tidak ada halangan untuk memulai bisnis atau mau belajar menjadi sesuatu yang pro, yang expert seperti itu, menjadikan habit. Lalu teman-teman juga bisa buat forum gitu ya. Jadi di mana sekarang ilmu ilmiah ataupun yang fiksi sudah bertebaran di mana-mana, tidak ada halangan untuk belajar dan membuka bisnis kecuali niat itu sendiri ya. Niat biasanya membatasi. Padahal kalau perumpamaan saya dekat sholat subuh itu, masjid itu dekat, tapi kalau nggak ada niat ya rasanya jauh banget. Tapi ketika yang jauh datang subuh berjamaah di masjid, kalau di agama Islam itu kan memang suatu istimewa ya, bisa sholat subuh berjamaah itu, karena ini godaannya banyak banget. Tapi ketika niat sudah mengalahkan segalanya ya, kita akan menjadi niat dan istiqomah seperti itu. Jadi tadi ketika kita berhenti di atas, kita misalnya sudah at the top, pasti kita biasanya sendirian, nggak ada yang bisa nyaingin, atau kita nggak tahu saingan kita siapa, kompetitor kita siapa. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi seperti ini, mulai dari sekarang bikin video, mulai dari sekarang bikin konten-konten yang menunjukkan teman-teman itu siapa dan mau dikenal sebagai apa, dan memberikan core value, core belief terhadap audiensnya, followernya, itu saya rasa akan sangat bermanfaat untuk yang lain ya, gitu. Baik, di sini saya akan share tentang personal branding melalui Instagram, dan itu tekniknya organik. Nah, ini penting teman-teman. Satu rahasia, kenapa video-video yang ada, video-video keilmuan ya, yang value-nya deep ya, dalam, itu biasanya panjang-panjang. Kenapa teman-teman? Karena itu ilmunya ada di akhir-akhir bagian video, sepertiga akhir gitu ya. Jadi kalau di depan itu masih prakata, kenapa video panjang-panjang ya? Jangan merasa alah ini kan buat konten YouTube. Tidak teman-teman. Bahwasanya ketika orang sudah mulai membranding dirinya atau personal branding, dia tidak akan memikirkan waktu, dia tidak akan memikirkan view, dia tidak akan memikirkan like, dia tidak akan memikirkan follow, seberapa banyak follower, tidak. Karena kalau kita berpikir di situ, kita akan stuck on the moment, stagnan. Kita pikir, wah gue ntar kalau dibenci gimana, gue ntar kalau ada haters gimana, ya ini otomatis teman-teman nggak akan berkarya, nggak akan mulai berkarya. Jadi berkarya aja, nggak usah mikirin liker, nggak usah mikirin viewnya rendah ya nggak masalah. Kalau di YouTube terutama untuk ngejar AdSense seperti apa gitu, kalau di Instagram ngejar follower, saya rasa sih itu akan membatasi diri kita sendiri, mental block itu teman-teman ya. Baik, kalau di Instagram organik, di marketing Instagram yang organik, menarik traffic dengan organik untuk personal branding, yang pertama adalah postingnya harus rutin teman-teman ya. Posting ini juga macam-macam ya, ada yang namanya postingan ucapan, misalnya di saat-saat momentum tertentu, ucapan itu kita respect, kita menunjukkan bahwa kita respect ya, kita respect terhadap suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu gejala alam seperti itu, kita respect dulu. Karena bagaimana kita mau direspekin sama orang kalau kita nggak respect? Contoh misalnya ada kawan saya yang memang seorang dai, seorang ustadz, dia selalu dalam setiap video-video tausiah dia membuka dengan ucapan bahwasanya selamat menjalankan
ibadah puasa saum Senin Kemis, teman-teman di komunitas puasa Senin Kemis seperti itu ada di setiap kota, ada teman-teman puasa Senin Kemis komunitasnya itu dia selalu menyampaikan apa yang aktual, apa yang kekinian disampaikan. Oke. Setelah ucapan lalu ke knowledge itu yang orang-orang sekarang lebih malas baca buku, jadi review buku itu nggak apa-apa teman-teman, selipkan aja di setiap konten-konten teman-teman seperti itu. quote dari motivator kelas dunia, misalnya dari Usain Bolt, misalnya dari Sir Alex Ferguson, seperti itu lebih mengena karena mereka memang profesional di bidangnya. Terus testimoni dan video singkat juga penting, itu video singkat yang menyampaikan hal-hal inian. Terus yang kedua adalah gunakan hashtag yang ingin teman-teman bangun, walaupun itu kalau di ilmu Instagram old school kan hashtag yang 1 juta viewer terus digabung dengan yang 0 viewer sekalipun, atau bahkan kita menciptakan hashtag baru dengan menggantol ya kalau bahasa Jawanya itu dengan menyandingkan dengan hashtag yang top hashtag bisa teman-teman pelajari di Busumo. Terus di keywordtool.io itu teman-teman cari yang hashtag Instagram, yang hashtagnya YouTube itu dicari aja yang top hashtag, 10 top hashtag itu insya Allah bisa menaikkan rating daripada mudah pencahariannya seperti itu. Terus yang terakhir adalah interaksi dengan follower teman-teman. Ini penting karena ada yang komen tapi kita lama jawabinnya, mungkin karena udah capek jadi malas jawabinnya. Jadi ini harusnya kita secepat mungkin membalas, memberikan appreciation, thanks for attention seperti itu, atau malah terima kasih komen negatif sekalipun ya nggak usah dihapus. Seperti pesan-pesan saya sebelum, komen negatif nggak usah dihapus. Di dalam interaksi itu ada juga follower teman-teman. Jadi follower ini giveaway terhadap follower itu juga penting. Jadi berikan aja yang pre-love yang kira-kira barang kalau di pola kehidupan tren gaya sekarang yaitu minimalism ya, yang Jepang itu kalau barang yang udah kita kira-kira ada 2 barang yang sama, buku yang sama, atau misalnya kebanyakan barang, yaitu giveaway aja kepada audiens. Itu rasa-rasa lebih bermanfaat daripada kita menimbun barang, karena sekarang trennya minimalism ya, nggak usah terlalu banyak barang. Bagaimana kita hidup sangat minimalis, dari pola pikir, mindset sampai dengan gaya hidup kita minimalism, tidak usah ribet-ribet. Baik, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, ada ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and share, dan juga pastikan siapa teman Anda, tag teman Anda yang harus melihat video ini untuk motivasi pengembangan diri dan juga personal branding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.